Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya berada di GBK. Ini di belakang saya ada kantor baru PP IMI yang megah dan namanya juga Ikatan Motor Indonesia. Di acara pembukaan kantor baru PP IMI ini ada sejumlah mobil-mobil menarik yang dipajang. Kita lihat yuk. Keren ya, ini lokasinya di GBK di parkiran barunya seberang lapangan bulu tangkis, seberang Istora maksudnya. Nah, ini ada motor-motor yang pastinya saya tidak terlalu paham, tapi ini motor besar semua. Victory Indian, ada Honda Goldwing. Nah, ini kalau ini saya tahu Honda Goldwing nih salah satu motor impian. Kalau saya suka motor mungkin saya ambilnya ini Honda Goldwing. Wow, ini enak banget buat jalan jauh. Ini keren banget nih, ini Honda apa ya? Honda F6B. Sekarang kita ini ada. Ini pasti teman-teman tahu, ini IHang 216, taksi terbang, drone terbang sebenarnya, yang nanti pertama di Indonesia dijual secara massal, dan ini dipajang di sini. Videonya udah ada loh, saya coba cek di video-video sebelumnya, saya udah nge-review IHang 216 ini. Ada Hyundai Palisade yang baru, Tesla Model 3. Ini Tesla Model 3 ini ada yang normal, ada yang long range, ada yang performance. Saya udah pernah coba yang performance 0 sampai 100 3,4 detik. Kencang banget ini mobil. Tesla Model X. Nah, ini Tesla Model X ini mahal ya. Harganya 3 miliar lebih, tapi sekarang stoknya habis, banyak banget peminatnya Tesla Model X ini. Mungkin salah satunya karena pintunya yang bisa ngebuka ke samping, dan ada fakta menarik. Jadi saya ngobrol sama Prestige Motor yang menjual mobil ini. Itu banyak yang menyangka, yang mungkin nggak banyak, tapi ada beberapa orang menyangka ini bisa terbang. Karena dia seperti saya, mungkin dia pikir bisa terbang, tapi nggak bisa terbang. Ini mobil SUV listrik yang keren dari Tesla. Nah, di dalam sini juga ada produk dari TDA Luxury Toys. Nih ada Morgan. Mahal banget tuh ini Morgan nih. Walaupun ini bentuknya zaman dulu, sebenarnya ini mobil baru dengan teknologi baru juga. Kalau nggak salah dia kerja sama BMW deh. Ya betul. Ini mesin BMW, transmisi BMW, kelihatan dari tuasnya. Sama ada ini mobil balap buat jalan raya, BAC Mono. Ini saya pakai waktu di Crazy Fast Indonesian. Mobil yang ini full karbon semua, mobil formula buat jalan raya. Nah, ini ada Hyundai Ioniq listrik. Ini mobil officialnya Pak Bamsud, Ketua PP IMI. Nah, ini mobil-mobilnya Pak Bamsud nih. Ini ada Hot Rod. Ini modified ya, modified. Jadi seperti dia udah chop top, terus mesinnya V8. Ini suaranya sih benar-benar bengis. Dalamnya juga udah di custom. Terus nah, ini yang menarik perhatian saya. Seperti yang Anda lihat juga di thumbnail, Hummer H1. Wow. Ini Hummer H1, nah ini Unimog. Ini juga spesial, ini buat off-road, kayaknya mau kemana aja nggak takut. Tapi kayaknya saya lebih tertarik ke yang ini. Hummer H1 ini barang langka di Indonesia. Bahkan seluruh dunia aja Hummer H1 itu terjual 11.000 unit. Itu seluruh dunia. Lebih sedikit daripada GR Yaris. Dan ini mobil yang dibuat sebenarnya awalnya tuh buat perang, Amerika perang Teluk kalau nggak salah di tahun 90-an. Tapi karena banyak permintaan orang pengen versi jalan rayanya, dibikinlah mobil ini versi jalan rayanya. Tadinya tuh namanya mobil ini tuh HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Kendaraan beroda serbaguna dengan mobilitas tinggi. Nah, terus orang bilangnya Humvee tahun 99 akhirnya mereka membuat paten, jadi mematenkan nama Hummer. Dan ini adalah produk pertamanya, Hummer H1, diproduksi sampai tahun 2006. Dan ini mobil perang, ini sebenarnya mobil perang, tapi dibuat untuk jalan raya. Jadi sebenarnya ini reverse engineering ya, bukan mobil biasa yang dimodifikasi untuk tangguh, tapi ini mobil tangguh, mobil perang yang dibuat supaya bisa dipakai di jalan raya. Nah,
Ini mobil punyanya Ketua IMI Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI juga, dan beliau itu memang penyuka mobil. Coba kita panggil beliau, siapa tahu saya boleh mereview dan nyoba mobil ini. Pasti beliau ada di dalam, karena ini hari pertama acara pembukaan kantor baru IMI Pusat. Om, Yes, tadi Bel. dibawain sama Tante Rina. Oh iya. Lupa ngopi. Wah, thank you Bel, hampir kelupaan. Ini dia kapal api signature, siap minum. Jadi ini praktis banget, bisa dibawa kemana-mana dan cocok buat saya yang banyak aktivitas tiap hari. Enak banget. Kapal api signature siap minum ini manisnya tuh pas karena memakai gula aren dan bikin mood itu jadi bagus, semangat syuting lagi. Nih Bel, terima kasih. Bel, Ref, pada minum kopi dulu. Siap. Sebelum syuting. Nah, Oke. Sekarang kita udah sama Pak Bamsud, Pak. Yes. Belum ngobrol Pak, selamat ulang tahun dulu Pak. Saya juga nih, yes. Beliau pas ulang tahun hari ini, pas peresmian kantor pusat PPIMI. Nah, ayo kita ngobrol mobilnya Pak. Dikil. Ya. Pak Bamsud, Ya. suka mobil dari kapan? Sejak SMP saya suka Emang suka otomotif? otomotif, motor. Dulu saya pertama kali punya motor bebek ketika bebek pertama kali keluar. Lalu kemudian barulah ke mobil. Mobil dulu saya punya bugi. Bugi? Mobil VW, Iya. mobil VW kita belah jadi mobil bugi. Jadi dari dulu banget emang udah suka Iya. otomotif. Nah, terus saya lihat koleksi-koleksinya, saya juga sering lihat di Iya, Instagramnya Pak Bamsud. Dua Pak koleksi yang saya suka. Ah. Koleksi mobilnya sama koleksi satuannya Pak. Ah. Pak, Iya. ini Hummer nih menarik perhatian saya Pak. Ini Bapak dapat dari tahun berapa? Ini kira-kira 10 tahun yang lalu saya dari Amerika, saya bawa ke sini. Baru sampai rumah tuh garasi setahun lah perjalanannya. Setahun perjalanannya Ya, karena dari... ini kan harus restorasi dulu di Singapura. Iya. Jadi harus betul baru bisa masuk ke Indonesia. Wow, Nah. berat juga perjuangannya dapetin ini ya. Iya, ini mobil perang yang jadi city car. Iya, tadinya buat Amerika perang Betul, di betul. Timur Tengah ya. Nah, Nah, kenapa suka mobil ini Pak? ya, pertama unik, yang kedua gagah. Dan yang ketiga jarang yang punya. Jarang yang punya. Ya. Nah, ini mobil jarang yang punya, mobil istimewa. Pak Bamsud, yang pertama saya ucapin selamat buat peresmian kantor Oh iya, pusat makasih. PPIMI yang keren banget nih, kantor pusat PPIMI paling keren sepanjang sejarah. Kan dibuka. Nah, ini kenapa Pak pilih tempat di GBK Pak? Ya karena dulu kan kita pernah di sini. Iya. Dan GBK ini kan sebagai sentra olahraga. Sebetulnya hotel-hotel sini udah menyalahi aturan. Ini kawasan ini adalah kawasan olahraga. Jadi nggak boleh ada hotel-hotel sekitar sini, sebetulnya nggak boleh ada perkantoran. Tapi karena perkembangan zaman, ekonomi, ya akhirnya jadi seperti yang sekarang. Tapi alhamdulillah beberapa tempat masih dipertahankan sebagai paru-paru kota. Jadi IMI justru yang layak di sini dan kembali ke sini Pak. Iya, kira-kira begitulah. Buat Harusnya semua organisasi keolahragaan disinilah tempatnya mereka berkantor. iya, teman-teman kalau Terutama yang cabur ya. iya. Nah, Teman-teman kalau main ke GBK lihat deh Nah. di seberangnya hutan pelataran kota. Di seberangnya hutan kota pelataran ini ada kantor pusatnya PPIMI yang Ini. baru. Pak Bamsud, saya minta izin buat Nah. nge-review mobil ini. Oh, iya. Kalau boleh dijalanin. boleh dong, boleh Serius? dong. Boleh dong. Nah, ini kan mobil bukan buat pajang. Thank buat you. dipakai. Thank you Pak Bamsud. Oke, silakan Thank you. dicoba ya. Ya. Oke, kita udah diizinin sama yang punya buat nge-review dan membawa jalan mobil ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ada sejumlah keunikan karena mobil ini memang awalnya dibuat untuk perang. Jadi mereka tidak memperhatikan untuk penggunaan jalan raya untuk mobil ini. Mereka benar-benar fokusnya ke perang. Makanya ini mobil lebar sekali. Tapi tingginya sebenarnya nggak lebih tinggi dari Fortuner. Jadi ini mobil pipih, tapi lebar dan panjang sekali. Kenapa didesain seperti itu? Supaya dia stabil. Kalau dia terlalu tinggi, tidak akan bisa bermanuver. Dan kenapa lebar sekali? Satu buat stabil, dan di gurun, waktu itu perang gurun kan, itu nggak ada jalan yang sempit.
semuanya lebar. Jadi ya udah dibikin mobil selebar ini 2 meter lebih lebarnya. Dan mungkin ini adalah mobil produksi yang paling lebar kayaknya. Dan dia ground clearance-nya juga sangat tinggi. Bahkan ini mobil dalam keadaan standar itu bisa melewati banjir sampai 760 mm, 76 cm. 76 cm mungkin sekitar segini, dan dia bisa, karena bannya besar, dia juga bisa naik anak tangga atau ada hambatan tuh sampai 50 cm. Dia bisa naik 56 cm kalau nggak salah, dia bisa nanjak seperti itu. Udah pasti all wheel drive dia. Dan ini tampilannya ini yang bikin mobil ini unik gitu. Nggak ada yang sama proporsinya mobil ini dengan mobil lainnya. Bahkan Hummer H2 dan Hummer H3 itu juga nggak seperti ini. Hummer H2 masih oke, cuman dia lebih tinggi karena dia bukan mobil perang. Hummer H3 versi kecilnya, tapi ini yang versi originalnya. Mobil ini memiliki mesin diesel V8 dengan kapasitas 6.200 cc yang mesinnya itu simple dan tenaganya kecil, cuman 150 HP kalau nggak salah. Walaupun torsinya besar ya, tapi dia dirancang untuk tahan lama karena sulit kalau lagi perang tiba-tiba mobilnya rusak. Jadi ini mobil didesain se-reliable mungkin, walaupun tenaganya kecil tapi dia awet. Jadi ini mesinnya diesel. Nah, pada saat datang ke Indonesia itu kemudian dilakukan sejumlah penambahan di eksterior nih, seperti winch-nya, kemudian ada lampu LED di sini. Kemudian ban ini juga diganti di Indonesia, ini bannya luar biasa. Ini ban 40 inci tingginya, lebarnya 15 inci, dan ini pelek 22 inci. Emang nggak cocok buat perang lagi ini ban, tapi ini ban MT. Jadi ini tetap cocok buat off-road. Kemudian di bagian belakang juga kita bisa lihat, ini ada bumper yang chrome. Ini mobil bentuknya jelek, tapi cantik. Karena sejarah di belakangnya itu yang bikin mobil ini tuh mentereng kelihatan di jalan raya. Dan yang paling istimewa dari mobilnya Pak Bamsud ini adalah modifikasi di bagian dalamnya. Oke, kita lihat dari belakang dulu. Seperti buka kulkas belakangnya. Nah, dia sudah dilapis dengan kulit dan ada aluminium di sini. Ini ada rak senjata, jadi kalau misalnya mau taruh senjata bisa di sini, mau replika juga nggak apa-apa. Karena memang kan sejatinya mobil ini untuk mengangkut senjata di belakangnya. Terus ada emblem H1 di situ. Dan ini mobil besar sekali, tapi dia cuman 4 penumpang. Kita lihat bagian belakangnya. Wah, gile, mewah banget belakangnya. Ini juga udah dirubah sama tangan-tangan Indonesia. Jadi ini udah berlapis kulit. Terus tempat duduknya individual. Ini bagian tengahnya ini luas sekali. Harus merentangkan tangan seperti ini kalau mau megang orang di sebelah, bener-bener jauh-jauhan. Ini mobil pas banget nih kalau kita social distancing. Nah, di sini terus dikasih 2 buah iPad. Nah, iPad ini bisa terhubung dengan sistem entertainment-nya, atau Anda mau browsing sendiri bisa. Kemudian ada laci-laci di sini. Nah, ini ada STNK-nya. Bener-bener resmi ya ini mobil, jadi udah ada surat, sudah ada izin semuanya. Dan karena ini mobil, mahal juga PKB-nya. 32 juta setahun. Hidup plat nomornya. Hidup apa enggak ya? Hidup. Hidup lah. Oke. Di sini ada entertainment system yang bisa kita pilih, ada USB slot. USB slot ini buat iPad-nya, ada lighter, ada voltmeter di sini. Udah, tapi nggak. Oh, ada entertainment system di sini. Ada sound system juga. Wah, ini seperti versi mewahnya dari Hummer. Nah, sekarang setirnya di kiri. Jadi ini mobil memang tidak diproduksi dengan setir kanan, hanya diproduksi dengan setir kiri. Jadi ini pun setir kiri, makanya mungkin butuh proses lama untuk perizinannya semua. Oke, kita lihat bagian depannya. Kita lihat dari depan kanan dulu. Ini ajudan nih yang di sini nih. Oh iya, ada yang lupa. Ini di sini juga ada ventilasi AC tuh. Di situ juga ada ventilasi AC.
Oke, kita turun. Kita ke depan. Ini mobil lebar banget, tapi sebenarnya space-nya sempit banget nih yang di sebelah kanan. Sempit banget, bener-bener pas satu orang aja udah. Ini ada AC di sini, ada jam, dan di sini ada power socket, ada cup holder, ini juga dibikin cup holdernya. Speaker ada di sini. Wah, ini bener-bener sempit banget ini. Ini benar-benar pas banget, dan tapi kita ada perasaan kayak terlindungi gitu ya, apalagi kalau kita kasih kaca lapis yang anti peluru di sini benar-benar. Nah, ada satu masalahnya pakai mobil ini adalah ketika lewat tol, dia nggak mau pakai tongsi sepanjang apa dia dari situ sampai ke kanan, makanya dia pakai yang ini, yang dia udah bisa langsung nggak perlu pakai di tap. Kalau nggak ribet banget ini. Ini sempit banget di sini. Tapi nggak apa-apa, di sini ajudan siap-siap pakai senapan. Oke, kita ke bagian driver. Bagian driver sedikit lebih lega dibandingin yang kanan. Walaupun masih sempit juga. Posisi nyetir tidak ergonomis karena pada saat perang tidak perlu posisi menyetir yang ergonomis, tapi lumayan nih. Sekarang dibikin ada sandaran tangan yang bisa adjustable di sini. Wah. Setirnya kecil ya, untuk mobil seukuran ini setirnya kecil, instrumennya kecil sekali, dan ini benar-benar instrumennya terasa seperti industrial, bukan seperti mobil mewah. Ini banyak sekali tombol, nih tombol-tombol lampu di sini, spion, diff lock, differential lock juga ada di sini. Kemudian nah ini dia punya tire pressure kompresor. Jadi dia bisa ngempesin ban atau dia bisa mompa ban langsung dari dalam mobilnya. Terus fuel juga, ini kelihatan fuel tanknya ada dua, satu yang utama dan satu lagi yang tambahan. Nah ini keren nih, bisa nambah atau ngurangin tekanan ban. Power window ada di sini semua, AC ada di sini pengaturannya, dan transmisi ini ada transfer case-nya, jadi bisa low range juga. Ini benar-benar nggak ada mewah-mewahnya, ini benar-benar seperti mobil utility. Benar-benar mobil yang penting tangguh dan bisa jalan. Ngomong-ngomong bisa jalan, saya penasaran banget gimana rasanya bawa ini. Udah sangat lebar, setir kiri pula lagi. Oke, dan saya nggak mau sendiri karena nanti siapa tahu harus ada yang saya tanyain. Jadi saya sama Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini beliau yang memang merawat mobil ini. Let's go. Oke. Nah, bareng saya ini ada Pak Bahtiar, pawangnya mobil ini. Pak Bahtiar, bantu saya belum pernah nyetir ini soalnya. Jadi nanti tolong dibantu. Oke. Terutama bagian kanan. Karena lebar sekali nih. Saya kayak beda RT nih sama Pak Bahtiar nih. Oke, AC kita nyalain dulu. Itu ada tombolnya. Tombolnya di mana? Tombol. Ini. Ini. Oh ya. Oke. Oke. Di Nanti, belakang ada Abel buat ngambil gambar. oke. Nanti itu di personalingnya di D aksen ya. D yang sini ya. Ya, D aksen bukan yang D polos. D itu bedanya apa? Yang itu kalau yang D aksen itu kan dia buat jalan mulus tanpa harus ada kendala. Oh, oke. Kalau yang D biasa buat jalan yang agak besar. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih N. Sekarang kita udah masuk D. Halus, nggak jegluk gitu tuh, nggak. Ih, setirnya enteng banget. Nah, ini kita harus agak kiri, jangan sampai ngelindes Tesla Model X gitu. Iya, betul. Karena lebar banget ini. Ya, ini memang mobil ini agak lebar. Bukan agak lebar, Pak. Lebar banget, Pak. Lebar betul. Ntar saya harus atur spion dulu. Spion jalan, atur spion di sini. Oh, ada spion yang kecilnya ya, yang lebih lebar ya. Ini yang kecil untuk bisa melihat dari sudut luar ya. Oke. Nah, kita keluar lewat Kita kiri. ambil kiri. Kita ke kanan aja kanan. Kanan? Kanan atau Yakin cukup, Pak? kalau Enggak, kiri lebih luas boleh. deh.
kiri luas. Ke kanan. Agak direm. Nyetirnya harus mepet kiri. Iya, karena lebih banyak fungsi di sebelah kiri. Betul. Nggak kebayang kan mobil sebesar ini setirnya enteng. Nggak kebayang. Ini kilometernya mobil ini, kalau dilihat dari speedometernya udah jalan 500.000 kilo. Setengah juta kilometer. Sudah cukup jauh. Apa? Tapi masih kuat nih mobil. Betul. Ini nggak cocok buat pacaran atau PDKT. Jauh banget ke samping. Atau kalau Ada mau jarak jalan, jadi. mau jalan sama istri mesra-mesraan nggak cocok. Nggak cocok. Nggak bakal ketemu. Pernah dipakai off-road nggak Pak nih mobil? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Benar-benar mobil koleksi ya. Koleksi ya. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Haha, berasa tentara Amerika. Kok begini ya? Iya. Harus mepet ke kiri banget. Oke, kita muter satu putaran aja Pak. Saya nggak mau banyak-banyak. Oh, torsinya sih kuat nih mobil. Besar torsinya. Iya. Nggak kencang tapi bertenaga terus gitu loh. Ada Ya. terus torsinya tuh. Waduh, ini di depan sempit benar. Kiri. Polos nggak Pak? Masih harus kiri lagi? Masih harus kiri. Terus Polos? Turbo nggak sini Pak? dia sudah double turbo. Udah turbo ya? Sudah. Wah, ini definitely harus hati-hati nyetirnya nih. Karena rata-rata kalau ngelewatin jalan itu bener-bener lebarnya tuh pas banget sama dia. Iya. Karena saking lebarnya mobil. Saking lebarnya. Dan harus benar-benar ambil putarannya agak jauh. Betul. Bantingan enaknya nggak terlalu keras ya bantingannya ya. Masih mengayun dia. Masih mengayun. Ya nggak nyaman-nyaman banget, tapi Iya. nggak yang keras-keras banget karena lewat gurun kan dia harus loncat-loncat, jadi emang suspensinya dibikin dia nggak terlalu keras. Nggak perlu kencang, tapi semua takut sama mobil ini. Betul. Itulah keunggulan mobil ini. Iya. Wah, ada Jeep JK. Terlihat kerdil langsung di samping mobil ini. Asik loh. Ini mobil segede gini cuman bawanya tuh enteng. Remnya enteng. Remnya oke, remnya nggak sepakem sedan, tapi dia feelingnya tuh kayak Jeep Cherokee lah, jadi agak harus tekan agak keras dia baru remnya itu mulai gigit. Handling ya bukan handling untuk sirkuit ya, Betul. dia ya, tapi ini cukup sedikit limbungnya. Iya. Mobil langsung ngasih jalan. Sedikit limbungnya karena dia sebenarnya center of gravity-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget karena atapnya tuh rendah. Iya. Setir nggak ada rasa sama sekali ya, benar-benar setirnya nih Iya. power steeringnya kuat dan dia enteng sekali. Kiri. Jadi benar-benar nggak perlu berantem sama setirnya sama sekali. Iya. RPM masih bekerja, speedometer MPH dia kilometer per jamnya tuh yang merahnya yang kecil. Wah, ini nyetir mobil ini tuh nggak berasa mobil besar ya. Kenapa? Karena instrumennya kecil, setirnya kecil, kokpitnya kecil, tapi mobilnya tuh gede banget. Bisa terlena kita kalau misalnya bawa mobil ini udah terbiasa, nggak bisa lupa nih mobil ini gede banget. Baru pas ngeliat spion, wah, panjang sampai belakang. Tapi mobil ini daya tariknya luar biasa. Luar biasa Pak, pasti diliatin terus ya Pak Pasti. ya? Coba hammernya kita gaspol. Wih, lumayan juga loh larinya. Iya. Lumayan ada ininya ya, ada Ada tarikan. tarikannya ya.
datang terus, tenaga tuh ada terus. Tapi emang ini posisi nyetirnya tegak dan kita tuh duduknya tinggi. Ini bener-bener kayak posisi siap siaga gitu. Ini bukan posisi nyetir santai, menikmati perjalanan tuh enggak. Ini bener-bener posisi siap siaga. Wah, ada musuh di mana? Wah, ada musuh di sini. Kita harus belok, kita harus nembak musuhnya. Baru tentara di belakang yang bergeraknya bener-bener mobil yang siap siaga nih. Wah, ini pengalaman pertama saya nyetir Hummer H1. Dan di luar dugaan mesinnya itu saya pikir tuh bakal kasar banget. Iya, emang suara mesinnya itu sampai ke dalam kabin, tapi getarannya tuh sedikit, nggak banyak getarannya, mungkin karena dia V8 juga kali ya. Jadi dia cukup halus. Suaranya tuh kayak mesin bis. Ini bensinnya bisa muat berapa liter, Pak? Kalau semua tangkinya dipenuhin? Di Bandung ini bisa sampai 125 liter ya? 125 liter. Lama dong Pak di pompa bensin. Ya, itulah resikonya. Gila, ini satu jalur buat mobil pas sama dia semuanya. Asik sih ya, ada bukan mobil yang gampang dikendalikan, bukan mobil yang mudah buat bermanuver, bukan mobil yang nyaman, bukan mobil yang canggih gitu ya, tapi ini mobil yang punya cerita, ini mobil yang punya karakter, dan itulah yang dinikmati ketika kita naik Hummer H1 ini. Ini adalah mobil perang untuk jalan raya. Jadi kita merasakan tuh sensasi yang berbeda dibandingkan kalau kita beli mobil yang memang untuk jalan raya. Ini mobil yang didesain buat menang perang. Berapa harga mobil ini? Gelap. Yang jelas mahal, pasti lebih mahal dari Hummer H2 atau H3, karena ini yang di original Humvee. Oke, kita akan masuk lewat mana? Dari tempat yang tadi lagi? Ya? Ini jadi kalau berhenti masih ada kayak sisa gitu ya? Ya, masih ada sisa. Jadi begitu berhenti nih, misalnya kayak kita jalan ya, terus kita mau berhenti nih, kita berhenti, rem sampai berhenti ya. Dia masih ngayun. Ada berkali-kali tuh ngayunnya tuh. Iya. Gaspol. Ya, akselerasinya kayak bis lah, nggak kenceng tapi ada terus tenaganya. Pak Bahtiar, terima kasih banyak Sama-sama. ya. Thank you very much. Pak Bamsud, makasih banget boleh nyoba mobilnya, Pak. Oke. Kita keluar. Oke, jadi sekian video kali ini. Gimana mobilnya? Pengen kan? Nggak gampang emang disetirnya di jalan raya, tapi rasanya asik nih kalau misalnya ada ginian satu di garasi. Walaupun garasinya harus lebih lebar juga. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, follow juga Instagramnya pemilik mobil ini, Pak Bamsud, dan Imi ada di sini Instagramnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.